Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mencoba mereview buku tentang kepemiluan yang ditulis oleh beberapa praktisi atau anggota KPU atau penyelenggara pemilu di Indonesia. Yang pertama, buku yang ada di depan saya ini buku yang ditulis oleh Pak Dr. Sahran Raden yang berjudul Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Konstruksi Negara Hukum di Indonesia, kemudian Dinamika Negara Hukum, Relasi Negara, Hukum, dan Masyarakat Indonesia yang ditulis oleh Bapak Dr. Hasyim Asyari, anggota KPU RI Republik Indonesia. Juga ada buku tentang pemilu dan etika penyelenggara pemilu bermartabat. Ini ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Teguh Prasetyo. Kemudian buku yang kedua oleh Bapak Profesor Dr. Teguh Prasetyo, SH MSc. Ya. Namun untuk di kesempatan ini saya akan mulai dari buku yang ditulis oleh Dr. Sahran Raden, ya, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Ya. Jadi cukup menarik apa yang disampaikan dalam buku ini. Ya. Kita akan belajar bagaimana dinamika politik hukum pemilu dalam konstruksi negara hukum Indonesia. Ya, unsurnya dalam 1-2 dekade terakhir pelaksanaan pemilu. Ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Cakrawala Yogyakarta, ya, dengan editor Siti Nurhayati, Hidayatul Thoyibah, kemudian desain covernya oleh Farul Al-Fajar. Ya. Ini merupakan cetakan pertama yang terbit pada Oktober 2020. Ya. Kita dapat melihat di daftar isi atau di bagian 1 dengan judul Negara Hukum Demokrasi dan Konsepsi Pemilu di Indonesia. Di sini bicara 3 hal. Yang pertama, kerangka negara hukum demokrasi, kemudian konsepsi pemilu dalam negara hukum demokrasi, kemudian penerapan asas pemilu luber dan juru deal di Indonesia. Kemudian bagian kedua tentang politik hukum pemilu. Ya, jadi sekedar informasi bahwa rekan atau Bapak Dr. Sahran Raden ini meraih gelar doktor ini dengan disertasi yang berkaitan dengan ini, ya. Ya, di bab 2 di sini bicara tentang politik hukum pemilu di Indonesia, kemudian konsolidasi demokrasi melalui pemilu di Indonesia, dan relasi hukum pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi cukup banyak. Kemudian di bab 3 dibahas mengenai pemilu beretika, berintegritas, dan transparan. Ya, di situ berbicara mengenai desain penegakan kode etik pemilu, kemudian upaya menjaga martabat pemilu di Indonesia melalui penegakan kode etik. Lalu bagaimana penyelenggara menjaga integritas pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Gitu. Lalu kotak suara dan jaminan perlindungan suara rakyat dalam pemilu. Buku ini berisi tentang kajian dinamika politik hukum pemilu yang menguraikan suatu proses pembentukan hukum dalam konfigurasi politik kenegaraan dan kebangsaan. Jadi politik hukum sebagai suatu ilmu, maka studi ilmu politik hukum diletakkan dalam kajian buku sebagai studi tentang kebijakan hukum dan latar belakang politik dan lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi lahirnya hukum itu sendiri. Jadi menurut Dr. Sahran Raden, buku ini juga membahas terkait dengan kerangka negara hukum, demokrasi terutama yang dianut di Indonesia. Ada fase yang dialami oleh dalam dinamika politik hukum, pasca reformasi negara hukum, demokrasi menemukan arahnya pada konstitusi kita melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah akan bisa dilihat kerangka negara hukum demokrasi terutama yang dianut oleh negara hukum demokrasi di Indonesia. Proses reformasi politik Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Proses reformasi itu terbagi dalam 2 fase, yaitu transisi demokrasi dan kedua konsolidasi demokrasi. Pada fase konsolidasi demokrasi ini selanjutnya pasca pemilu 99, Indonesia mengubah wajah demokrasi dengan mereformasi kehidupan politik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, silakan menyimak buku ini lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.